Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana az-zawju mutawassitan, dan jikalau sang suami itu ada di pertengahan, artinya nggak masuk kategori orang kaya tapi juga nggak miskin gitu loh, cukup aja, orang-orang yang sederhana gitu ya. Gimana kalau suaminya termasuk mutawassit, orang yang sederhana, tak kaya tak miskin? Fayu'tabaru tawassutuhu bitulu'i fajri kulli yaumin ma'a lailatihi al-mutaakhirati anhu famuddun. Dan diperhitungkan kesederhanaannya, perhitungannya itu dihitung dari mulai terbitnya fajar setiap hari, ma'a lailatihi beserta malamnya, al-mutaakhirati anhu yang berikutnya, malam yang berikutnya. Famuddun, maka satu mud nafkah terhadap istrinya dari suami yang tidak masuk kategori kaya dan miskin, maka satu mud setiap harinya. Ay fal wajibu alaihi li zaujatihi muddun wa nisfun. Artinya yang wajib terhadap suami untuk diberikan kepada istrinya itu muddun wa nisfun, satu mud dan separuh, berarti satu mud setengah. Min tu'ami ghalibi qutil balad, dari makanan kebiasaan makanan pokok daerah itu. Sama seperti yang sebelumnya ya, cuman beda takaran saja. Wa yajibu laha minal udum al-wasat, dan wajib baginya, bagi istrinya, minal udumil wasat, dari lauk pauk yang sederhana juga. Wa minal kiswati al-wasatu, dan dari pakaian juga yang sederhana. Yang sederhana semua. Wa huwa ma baina ma yajibu 'alal musir wal mu'sir. Yang dimaksud al-wasat atau yang sederhana itu pertengahan adalah barang yang antara kewajiban bagi orang yang kaya, wal mu'sir, dan orang yang miskin. Kemudian wa yajibu 'ala zauji tamliku zaujatihi, wajib bagi sang suami tamliku zaujihi, memberikan istrinya at-ta'ama, makanan, habban, yang berupa biji-bijian, wa 'alaihi ta'nuhu wa khubzuhu, dan wajib bagi sang suami menggilingnya dan memasaknya, karena memang memasak itu adalah kewajiban sang suami ya. Wajibu laha alatu aklin wa syurbin wa tabkhin, wajib juga diberikan kepada istrinya alat makanan atau perabot ya, perabot dapur, alat makan, minum, dan memasak. Wa yajibu laha maskanun yaliqu biha 'adatan, wajib juga bagi seorang istri diberikan tempat yang layak secara kebiasaan. Jadi itu kewajiban yang dimiliki seorang laki-laki ketika sudah berumah tangga, yakni memberikan nafkah kepada istrinya berupa makanan, kemudian serta lauk pauknya ya, kemudian pakaian, kemudian tempat, dan alat-alatnya, alat-alat rumah. Wa in kanat mimman yukhdamu mithluha fa alaihi ikhdamuha, dan jikalau si istri termasuk daripada orang yang diberi pembantu yang sejajarnya ya, fa alaihi, maka wajib bagi sang suami, aizauji, yakni sang suami, ikhdamuha, memberi
pembantu kepadanya, bihurratin au amatin, baik itu dengan orang yang merdeka atau dengan budak, lahu yang dimilikinya, au amatin mustajarah atau budak yang disewa, au bil infaq ala man sahibaz zaujah, atau dengan cara memberi nafkah atas orang sahibaz zaujata yang man sahibaz zaujata min hurratin, orang yang dimiliki istri. Sahibah ay malika ya, yang dimiliki istri, min hurratin au amatin, dari orang yang merdeka atau perempuan budak yang amah, yang perempuan yang budak. Tujuannya li khidmatin, untuk khidmat, untuk jadi pembantu. Jadi kalau memang istrinya butuh pembantu rumah tangga, wajib bagi sang suami untuk mencarikannya ya, baik itu orang yang merdeka ataupun budak, baik budak yang dimiliki sendiri atau memang menyewa pembantu ya. In radiya zauju biha, jika sang suami rela, artinya setuju ya. Wa in asara bi nafaqatiha, dan jika sang suami enggak mampu untuk menafkahi istrinya, al mustaqbalah, artinya di masa yang akan datang, maka gimana ini? Kalau dari sebelum-sebelumnya biaya alhamdulillah seumpama, tapi kemudian rumah tangga kena ujian, kemudian bangkrut, sang suami bangkrut, maka bagaimana? Ini termasuk a'sar ya, a'saru binafaqatiha, falaha sabru ala i'sari, maka bagi sang istri sunnah ya, as-sabru, bersabar, ala i'sari, atas ketidakmampuan suaminya, atau sedang bangkrutnya suaminya, bukan malah dengan pakai kaidah ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, bukan begitu. Itu kaidah buruk itu. Kalau kaidah dalam agama Islam, abang punya uang atau tak punya uang tetap selalu disayang. Nah, begitu. Wa tunfiqu ala nafsiha min maliha, dan memberi nafkah atas dirinya, min maliha, dari hartanya. Kalau memang sang istri yang punya harta, berarti kebalikan, yang enggak mampu suaminya, yang mampu adalah istrinya, maka istrilah yang memberi nafkah, yang belanja. Dan pembelanjaan istri terhadap suami, pemberian istri terhadap suami itu bentuk sedekah. Au taqtaridu, atau dengan cara berhutang, yang diinfakkan atau yang diberikan kepada sang suami bentuknya hutang, itu sama. Contoh, suami nggak mampu, suami bangkrut, tapi istri punya uang di bank banyak, maka istri bilang, itu mas, uang saya yang ada di bank nggak apa-apa dipakai, utang dulu ke saya, nanti kalau udah punya uang lagi bayar, nggak apa-apa. Jadi diambil oleh sang suami sebagai bentuk hutang. Wa yasiru ma anfaqathu dainan alih, dan sesuatu yang dinafkahkan oleh istrinya terhadap suaminya akan menjadi bentuk hutang, berbentuk hutang. Walaha faskhun nikah, atau dengan cara yang kedua ya, tapi tidak menyarankan kalau cara yang kedua ini. Walaha faskhun nikah, boleh bagi sang istri merusak nikah dengan cara meminta pisah, cerai ya. Wa idza fasakhat hasolatil mufaraqah, dan ketika sudah terjadi faskhun nikah, rusak nikah, hasolatil mufaraqah, maka terjadilah perceraian. Wahia furqatu faskhin,
Dan perceraian ini adalah perceraian fasakh. La furqatu tolakin, bukan perceraian telak. Atau la firqati, sama ya. Bukan firqo ya. Kalau firqo kelompok. Furqatu tolakin, bukan perceraian telak. Wa amman nafaqatul madiyatu fala fasakha lizaujati bisababiha. Adapun nafkah yang sudah terlewatkan atau yang sudah lalu, fala fasakha lizaujati bisababiha, maka tidak ada fasakh bagi sang istri disebabkan hal itu. Karena sang tidak ada alasan bagi sang istri untuk fasakh atau minta telak. Nggak ada alasan, karena sang suami masih mampu, sang suami masih bertanggung jawab, dan seterusnya. Yang di sini yang boleh ya, diperbolehkan oleh syariat ketika sang suami sudah nggak mampu lagi memberikan nafkah terhadap istrinya. Wa kadzalika lizaujati, begitu juga bagi seorang istri, faskhun nikah, merusak nikah, in a'sara zawjuha bisadaq qabla dukhul, ketika sang suami nggak mampu membayar mas kawin sebelum dukhul, sebelum dijima. Sawaun alimat yasaruhu qabla al-aqdi amla, baik sang istri itu mengetahui mampunya sang suami sebelum akad atau tidak. Sebelum akad kayaknya sang suami ini wong sugih, orang kaya seumpama. Tapi ketika setelah akad dia tahu bahwa suami nggak mampu bayar mas kawin ini, maka bagaimana? Boleh bagi sang istri untuk minta cerai dengan catatan belum dijima. Sang istri belum dijima. Kira-kira demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Faslun fi ahkamil hadanah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.